Sudah terlihat start screen ulun? Sudah, Pak. Oke, terima Sudah. kasih Sudah, konfirmasinya Pak. Bapak. Oke, makasih Bapak Ibu em, atas konfirmasinya. Oke, baik. Kita hari ini akan membahas AR atau augmented reality ya. Nah, ulun izin memperkenalkan diri singkat, secara singkat-singkatnya. Mungkin bagian pian sudah tahu sebagian dan sebagian belum ya. Ulun Gusti Muhammad Ridwan saat ini menjadi pengembang teknologi pembelajaran di BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakang S1 dan S2 di komputer bidangnya, kemudian di deep learning bidang spesifiknya kalau di bidang penelitian, kemudian ada beberapa kali pengalaman kerja yang ulun persoalkan di sini dari tahun 2009 sampai sekarang. Kalau di Kementerian Pendidikan dari 2010, jadi ada sekitar 15 tahun. Nah, kemudian juga ulun juga pengajar di kelas coding dan KA untuk jenjang Dikmen, SMA dan SMK. Kemudian juga kalau di pembelajaran mendalam di Dikdas ya, SD ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang nanti ikut kepala sekolah, nanti ketemu sama Don lagi. Jadi kami campur-campur. Nah, ini mungkin sekilas tentang Ulun dan ada email di bawah sini jika mau ada pertanyaan-pertanyaan teknis dan lain-lain. Itu mungkin sekilas dari Ulun. Nah, ini pertanyaan pertama. Boleh Bapak Ibu direspon dari 80-an peserta di sini apakah ada yang sudah pernah belajar AR atau augmented reality? Boleh direspon. Oh, Ibu Siti Rukminati. Oke. Boleh Bapak Ibu mau silakan buka mic-nya. Oke, Bu Siti, silakan nama dan asal instansi dari mana, Bu? Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya Siti Rukminati dari SMAS Al Baladul Amin, Hulu Sungai Selatan. Sebelumnya saya mencoba-coba sih Pak, penasaran. Waktu itu melihat di postingan Instagram tentang Oke. tentang Extender itu. Cuma setelah Ulun coba, kenapa gambar Ulun tidak bergerak? Dan alhamdulillahnya di Guru Idola ini ternyata ada materinya. Nah itu menjadi motivasi Ulun untuk mengikuti sama lomba. Jadi Mm. pernah Ulun mencoba tuh, cuma gambarnya tidak bergerak Pak. Oke, oke, oke. Iya, itu yang pakai belajar ID. Terima kasih ID. Bapak. Oke. Yang lain mungkin? Belum, belum. Belum pernah. Yang sudah siapa nih? Boleh buka resen. Pak Hidayat. Ini Ibu ya? Ibu Hidayati boleh? Bikinnya pakai apa? Oke. Seden Sarangga Surya ya? Ya Pak, izin Pak. Siap. Sudah pernah juga Pak mencoba sama kayak kasus Ibu Siti juga. Gambarnya tidak mau bergerak. Jadi menurut saya susah gitu Pak. Belum berhasil mencobanya. Oke, oke. Yang lain belum ya? Sudah pernah cuman belum berhasil. Nggak apa-apa, Bapak Ibu kita sambil aja. Yang lain berarti belum ya? Nah, pertanyaan kedua, Bapak Ibu sudah baca materi yang kami sampaikan di LMS? Belum? Harus baca dulu. Karena biar ini, apa maksudnya, ketika pian sudah baca, maka eh, nanti kita lebih enak, apa namanya, penjelasannya. Tapi nggak apa sih kalau yang belum. Sambil buka ya. Ya, sudah baca sedikit. Iya. Ini Bapak Ibu sengaja ulun bikinnya atau uploadnya itu bukan PDF ya. Jadi tapi Google Doc. Ini terus kami update. Jadi Bapak Ibu silahkan linknya jangan dihapus. Karena ini terus kami update ya. Jadi ini hanya mungkin baru sekitar 30% Bapak Ibu ya. Masih dasarnya. Tapi insya Allah kalau dengan ini sudah pian pelajari, insya Allah sudah tahap dasar sudah bisa ya. Karena di sini banyak masih yang belum kami update.
terkait nanti yang tadi pertanyaan kenapa nggak jalan ya, karena ada interaktifnya di situ belum setting ya, ataupun nanti dia bisa pakai dua ya, interaktifnya bisa pakai coding. Nah ini kalau yang suka coding bagus karena dia ada yang visual code, jadi ada yang ngodingnya itu pakai visual, ada juga yang memang sudah sajian itu dia sudah pakai em, otomatis, jadi tinggal kita kasih apa ya, kasih interaktifnya sudah di blok-blok itu. Jadi itu lebih mudah sebenarnya. Tapi jika pengennya lebih interaktif, maka eh, solusinya ya harus pakai coding gitu ya. Itu mungkin sekilas. Jadi Bapak Ibu, sini sudah saya ulun sampaikan. Jadi ini mulai dari awal ya sampai dengan akhir. Di akhir juga harus ulun lampirkan. Kalau pian lihat, terlihatlah mungkinlah di layar pian lah. Ulun buka materinya lah. Di sini ada link video. Ini sengaja eh, tampilkan link di sini playlistnya. Ini memang dimulai dari awal sampai nanti yang tingkat mahir ya mungkin ya. Jadi dari dasar dulu sampai mahir. Ini linknya di sini. Ini silahkan pian klik aja kalau mau. Nih sengaja ulun bikin kayak gini. Nah ini eh, sengaja baru pengantar ya. Jadi mungkin setelah ini ulun update lagi dengan materi-materi baru sampai nanti ke interaktifnya codingnya ya. Nah itu mungkin sekilas. Jadi ini jangan di download dulu ya Bapak Ibu ya, karena ini masih materinya terus kami kembangkan dengan materi-materi terbaru. eh Mungkin bisa nyampe 50 sampai 100 halaman lah mungkin nanti kalau terus kami update. Ini kan masih sekitar 30-an halaman ya kalau nggak salah ya. Tapi ini sudah cukup sebagai bekal untuk memulai lah untuk belajar apa namanya ER. Oh ada dari RPL, TKJ, semua profesional. Oke, oke, siap Bapak Ibu. Terima kasih atas konfirmasinya. Jadi benar Bapak Ibu ya, sebenarnya ini lebih mudah ketika mau memulai belajar AR menggunakan Assembler Edu ya. Tapi ketika Pian pernah belajar Unity itu lebih berat dari segi instalasi dan developnya, tapi hasilnya juga bagus ya. Saya pernah bikin di Unity, tapi itu agak ini ya. Saran saya, makanya kami kenapa pakai assembler dulu. Jadi nanti ketika sudah assembler sudah mahir, baru mungkin nanti di kesempatan lain kita pakai Unity ya. Itu nanti kita bikinnya lebih bagus dan dia lintas multi platform ya. Jadi lintas misalnya dari gadgetnya apapun dia bisa masuk karena itu memang biasanya dipakai para profesional untuk bikin aplikasi AR ya. Dan juga game ya, macam sebenarnya. Tapi kita mulai dulu dengan assembler lah untuk pemanasan ya. Ini kenapa ditaruh AR-nya di akhir, jadi biar Buan Pian jangan pusing duluan. Oke, kalau ditaruh di awal duluan banyak yang nyerah kan nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, belum mulai masuk ke terkait poin utama hari ini, terkait apa yang akan kita pelajari di kesempatan ini. Jadi yang pertama nanti kami jelaskan terkait penjelasan atau AR, augmented reality dan VR ya atau virtual reality ya. Walaupun sebenarnya ada banyak, ada XR, ada juga yang MR. Kalau XR itu ada extended reality, juga kalau yang MR itu adalah mix reality ya. Tapi cukup dua dulu lah, pemanasan kita dulu. Nanti kalau ada kelas selanjutan mungkin bisa kita kupas lagi eh, terkait teknologi ini. Nah, kemudian nanti jenis-jenis augmented reality yang sering digunakan juga penerapannya di berbagai bidang. Tapi kalau kita di bidang pendidikan nanti mungkin kita fokusnya lebih ke pendidikan ya. Walaupun nanti Bapak Ibu akan dibuka wawasannya bidang apa saja mungkin yang saat ini banyak menggunakan teknologi ini. Nah, yang terakhir nanti kita akan coba untuk eh, praktek mungkin atau nanti penjelasan singkat terkait Assembler Edu yang bisa digunakan ya, menggunakan belajar ID. Karena ini sifatnya mungkin bisa dibilang setengah pro ya. Karena ketika registrasi bukan pakai belajar ID atau email biasa itu terbatas fiturnya yang muncul. Kalau belajar ID itu dibuka mungkin 3 kali lipat ya. Kalau yang misalnya kita registrasinya menggunakan email biasa itu hanya bisa membuka
apa perangkat cuman 5 kalau nggak salah atau 3 ini kalau belajar ID bisa 10 ya nanti. Nanti mungkin di akhir sebelum itu ulun jelaskan ini. Nah, ini mungkin poin kita hari ini ada 4. Nanti mungkin sekitar sampai jam 4 lah kurang lebih lah kita akan eh di ruang utama ini. Nah, ulun mau lanjut ini terkait penjelasan AR dan VR ya. Nah, jadi AR eh ini adalah teknologi ya yang memang penggabungan sebenarnya dari dunia nyata dan objek virtual. Sebenarnya dari nama sudah nampak ya. Augment itu artinya menambahkan ya. Augment itu kan kalau kita terjemahkan letter rec dari bahasa Inggris ke Indonesia bisa berarti ditambahkan gitu. Jadi yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada. Nah di sini kan eh, nanti objeknya tadi berupa 3D ya ataupun dua dimensi ataupun gambar dan dikombinasi ya terkait dengan teknologi ini. Kemudian di sini juga em, paling banyak menggunakan ya kamera ponsel karena ini yang paling murah ya. Walaupun sebenarnya bisa aja dengan perangkat lain, tapi yang paling sering untuk AR ini eh, dia menggunakan handphone. Nanti kalau perbedaan dengan VR itu dengan apa namanya? Headset ya, earphone dan juga kacamata untuk masuk ke dunia dimensi virtual tadi. Nah, itu mungkin sedikit perbedaannya ketika augmented reality itu hanya dia pertengahan ya, pertengahan antara dunia nyata dan dunia digital. Tapi kalau lainnya VR atau virtual reality itu memang udah masuk semua ya. Jadi kita menggunakan perangkat VR itu maka kita seolah-olah berada di dunia lain gitu. Tapi kalau AR ini masih di dimensi kita lah, cuman ditambahkan tadi, di augment tadi, ditambahkan objeknya tadi secara virtual. Nah ini em, kalau di dunia pendidikan pastinya akan mendukung terkait pemahaman siswa ya. Apalagi sekarang kan kita di Indonesia menerapkan pembelajaran mendalam ya. Nah nanti sangat bagus di sini ketika pian-pian menggunakan teknologi AR untuk di fase memahami ya. Jadi di dalam memahami bisa lebih deep atau lebih dalam ketika eh, pian bisa menggunakan teknologi. Contohnya misalnya ketika kita di lab terkait molekul, kan kecil ya, atau organ-organ tubuh atau yang lainnya yang memang di lab nggak memungkinkan. Nah, kita bisa menggunakan AR menghadirkannya di kelas, bahkan mungkin di depannya siswa tersebut ya. Dengan teknologi kamera tadi yang kita develop ya tentunya ya. Nah, nanti di developnya itu apakah bisa kita develop from the scratch atau dari nol ataupun yang sudah ada tersaji di fiturnya di Standard Edu ya. Nah, ini yang kita akan bahas pada kesempatan sesi kali ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya AR itu udah lama sebenarnya ya dari konsepnya ya. Dari tahun eh 50-an itu sudah muncul ya terkait apa teknologi ini ya. Walaupun sebenarnya masih di konsep awal ya. Di sini kalau di konsep awal itu oleh Morton Helix ya. Kemudian juga dari Ivan Sutherland itu di awal-awal munculnya AR ya. Nanti kalau pian cek di Google itu akan ada banyak paper-paper atau penelitian-penelitian eh, artikel ilmiah di awal-awal tahun itu ya. 90-an sampai 80-an itu paper-paper yang disajikan oleh tim peneliti ini ya. Nah, kemudian juga masuk ke tahun 90-an ini sudah mulai apa ya, sudah mulai agak canggih lah dibanding tadi yang tahun 50-an 80-an ya. Yang mungkin pertama kali disampaikan oleh Tom Caudell ya, kalau nggak salah namanya beliau itu yang istilahkan lah kemunculan yang dinamakan adalah augmented reality itu. Nah, di situ kemudian apalagi ketika sudah tahun 2000-an, nah ini yang suka game pasti tahu nih. Ada banyak sebenarnya muncul, terutama mungkin yang paling familiar Pokemon Go ya. Ada yang pernah main Pokemon Go? Nah, itu bisa dimainkan di mana saja. Dia muncul ya di layar handphone kita. Nah, itu kemudian masuk ke perusahaan, perusahaan besar yang juga berkecimpung di
bidang ini semakin menambah menarik perkembangan di dunia AR ya. Dan saat ini tambah lagi ya dengan menggunakan perangkat-perangkat canggih, kemudian juga sekarang juga menggunakan cloud. Karena saat ini adalah zamannya cloud computing. Nah, ini juga menambah semarak kemajuan dari AR itu sih ya, dari awal tadi tahun 50-an kemudian sampai sekarang itu eh, terus berkembangnya sampai saat ini. Nah, ini ada banyak sebenarnya jenis-jenis AR yang di ada ya, mungkin yang cuman nggak semua akan kita bahas dan ada di hmm, apa di aplikasi Assembler Edu ya. Nanti kalau di Assembler Edu baru ada yang di marker based dan markerless ya. Itu yang lain kayak project based augmented reality ini kayaknya belum ada karena kalau kalian pernah lihat di hologram itu dan juga di film ya di Sci-Fi atau Star Wars itu sudah muncul. Nah, kemudian juga eh superimposition ya based AR. Nah, ini yang jenisnya lah. Tapi nanti kita untuk di apa namanya di aplikasi yang akan kita buat itu hanya menggunakan sini ya marker base sama markerless ya. Ini cukup dua, itu pun sebenarnya udah cukup untuk kita digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ya. Nah, ini perbedaan yang nampak jelas ya, apa itu di AR ataupun VR. Nah, kalau AR itu tadi dia mengintegrasikan dunia virtual dan dunia nyata ya, gabungan gitu. Jadi di tadinya objek yang nggak ada itu kita gabungkan dengan dunia virtual seolah-olah memang ada gitu. Nah, tapi kalau yang di VR itu memang sepenuhnya ya. Jadi dia sudah menggantikan mungkin Pian udah pernah juga lah ini sekarang udah banyak juga menjamur em, mesin-mesin VR di mall biasanya ataupun ya di mall sih yang paling banyak sih. Ada cerita Nabi, kemudian ada dimensi misalnya sejarah apa itu sudah banyak sekarang di mall-mall terkait VR ini ya. Nah, kemudian juga perbedaannya adalah kalau yang AR itu dia memang mm, lebih dia di ini ya di gadget ya paling banyak ya walaupun enggak untuk kemungkinan di konsol game dan lain-lainnya tapi paling banyak di sini. Nah, contohnya ya itu tadi ya Pokemon Go ini yang di game salah satu game yang paling familiar mungkin untuk contoh yang bisa disampaikan. Nah mungkin Pian juga pelaku di sini ya main game Pokemon Go ini adalah teknologi AR yang digunakan. Nah itu mungkin perbedaan antara AR dan VR. Nah nanti ada lagi satu bidang itu VR atau eh, MR ya mix. Jadi dia gabung gitu antara AR dan VR. Ada lagi juga yang eh XR ya, extended reality. Nah, itu ada banyak. Nah, tapi di sini udah jelas ya perbedaannya tadi. Ya, di sini eh, nih contohnya dia pakai headset ya dan headphone yang memang eh terlihat di sini memang berada di dunia lain gitu. Nah, tapi eh di sini ada juga yang pernah bilang ke kami bahwa memang salah satu dampak yang bisa dirasakan ya yang mungkin Pian juga pernah rasakan adalah di VR sickness ya. Jadi karena belum terbiasa dengan dimensi lain, maka ketika menggunakan VR ini mabuk gitu. Nah, ini disilakan VR sickness ya. Ini ada beberapa teman juga yang pernah menyampaikan pengalaman terkait VR sickness ya. Nah, mungkin salah satunya mungkin Pian di sini juga adalah yang pelaku ataupun korban. Sebenarnya ini mungkin belum terbiasa aja. Tapi kalau sudah terbiasa, eh mungkin lebih enjoy ya menikmati terkait VR ini. Nah, ini beberapa apa namanya penerapan ya AR di dalam industri. Eh, ada yang dia bersifat market gitu loh. Jadi marketnya ketika di scan maka akan muncul ya market arsitek misalnya bikin rumah atau segala macam itu muncul dari dengan AR ini. Juga apa namanya furniture.
Nah, jadi sebenarnya nggak ada furniturnya, tapi ketika kita menggunakan itu, kita taruh misalnya di rumah kita, cocok nggak dengan kursi ini? Ini bisa ditampilkan di situ. Ini sudah banyak sebenarnya di e-commerce, di layanan-layanan di internet yang menggunakan ini ya. Eh, IKEA kalau nggak salah juga ada yang kayak gini kalau nggak salah. Ada dia menggunakan AR untuk dalam penjualan. Jadi sebelum beli itu, jadi kita bisa menggunakan cocok nggak nih, misalnya warnanya, kemudian spesifikasinya ya, kemudian modelnya itu bisa digunakan di sini. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi nggak usah datang ke tempat, kita bisa mencoba menggunakan AR di sini. Nah, ini yang apalagi paling banyak di e-commerce sih ya. Jadi menggunakan apa? Dia pengalaman eh, di toko gitu. Jadi seolah-olah memang di toko ada dipajang macam-macam produk, kemudian ada juga produknya ditampilkan ya dalam bentuk visual, bisa ngecek warna semacam, juga ada informasi ya, ini sedang diskon dan lain. Nah, ini juga banyak sudah digunakan di e-commerce dan retail ya. Ini mungkin salah satu kemajuan teknologi ya. Jadi nggak perlu datang ke toko, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk mencoba em, produk ya yang akan kita beli ataupun yang mau kita akan beli. Nah, ini juga jadi di dunia makanan ya, food and beverage di sini juga sudah menggunakannya. Jadi eh, restoran-restoran itu dia menampilkan apa saja sih kandungan dari ini, apa saja bahan-bahannya. Kemudian ada lagi resepnya mungkin ya. Kalau bagi yang mungkin suka masak itu juga ada nutrisinya. Kemudian virtual menunya nih seperti apa sih menunya itu tampil duluan di layarnya. Kemudian juga promosi produknya. Nah, ini eh, digunakan di industri makanan minumannya. Nah, kalau nggak salah di Coca-Cola juga sudah ya menggunakan ini. Kalau iklan-iklannya itu jadi kita bisa melihat banyak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan besar tentunya yang menggunakan teknologi ini ya. Ketika mereka mempromosikan produk-produknya kepada pelanggan ya. Nah, ini contohnya di bidang makanan. Nah, ini eh, yang titik apa namanya? Bahasan kita ya, karena kita bidang pendidikan tentunya nanti kurang lebih Bapak Ibu akan buatlah nanti mungkin LK3-nya nanti kami sampaikan bahwa nanti kan bikin project ya, entah itu modul interaktif kah ataukah hanya eh, project di Asmr Edu kah? Nah, itu kami persilakan nanti kami detailkan terus ya di LMS-nya ya terkait penugasan LK ya. Nah, pada intinya nanti kita bisa gunakan. Nah, untuk yang buku teks ini juga sudah ada di channel yang Ulun sampaikan tadi juga sudah pernah Ulun buat di situ. Nanti pian bisa lihat penerapan untuk bikin buku teks digital interaktifnya. Itu ada penggabungan beberapa termasuk AR ya. Juga permainan edukatif. Ya, ini pasti ya. Menggunakan AR bisa menggunakan game. Nah, kalau yang di sini di layar sini dia scanning image ya ataupun marker nanti maka akan bisa muncul ya di sini. Ya, ini kan contohnya planet ya, planet. Nah, ini juga bisa nanti menggunakan project-project yang sudah ada di Summer Edu juga nanti dibikin sendiri ya. Kalau yang contoh yang kami sampaikan di materi di LMS itu memang bikin dari awal ya. Nanti setelah ini mungkin kita praktekkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu ikuti ataupun nanti rekamannya juga kami share ya. Silakan untuk mengulangi ya. Nah, ini juga sekarang sudah marak museum ya, museum dan pariwisata ini juga em, sangat ramai sekarang karena tentunya ketika museum itu sudah mendigitalkan apa namanya eh, objek-objeknya maka bisa eh, dengan mudah ya karena ada beberapa kan objek yang memang nggak boleh dipegang dan segala macam. Nah, tapi kalau ketika ini sudah berbentuk AR dan ini bisa dilihat, jadi si pengunjung bisa mengetahui dengan detail, kemudian juga bisa melihat dengan jelas mungkin dari layar gadgetnya masing-masing. Nah, ini mungkin sekilas. Nah, ini mungkin sesi terakhir sebelum kita apa namanya?
praktek. Jadi kami sarankan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID ya. Apakah sudah semua nih? Boleh Bapak Ibu respon di chatnya. Apakah sudah registrasi semua? Kalau sudah semua kita langsung lanjut aja nanti bikin projectnya. Tapi kalau belum nanti mungkin ulun contohkan dari awal. Oke sudah. Boleh Bapak Ibu direspon? Kalau banyak sudah kita langsung masuk aja nanti. Nggak perlu Sudah, dari Kak. sudah ya. Yang lain? Ya. Oke, harusnya sudah sih ya karena materi ada yang belum juga nggak apa-apa nih sekelas ya. Karena materi sudah kami share ya di LMS itu, jadi bisa. Oh ada yang belum juga nih. Nggak apa-apa lah nih sekelas ya. Bagi teman-teman yang belum tenang saja, nggak apa-apa nanti ulun coba bantu sekelas. Tapi insya Allah kayaknya kebanyakan sudah nih. Karena memang materi sudah kami share ya dan pian sudah bisa akses sebenarnya dan sudah ada tutorialnya juga di situ ya. Oke, nah ini kenapa Bapak Ibu kami sarankan belajar ID karena ini adalah hasil kerjasama dari kementerian dengan eh, Sumber Edu ya. Sama seperti Canva, kemudian Quizzes, sama ya dari eh, kerjasama. Jadi ketika kita menggunakan belajar ID, maka ini banyak plusnya lah dibanding hanya kita misalnya menggunakan akun Google biasa ataupun Facebook dan biasa ya. Karena ini sudah terpisah memang dipisah mereka ketika kita menggunakan belajar ID, maka ada fitur-fitur yang sebenarnya nggak terbuka untuk akun free biasa. Nah, ini sangat banyak. Kalau nggak salah kemarin lu lihat itu ada ribuan untuk 1.000 lebih lah mungkin untuk 2.000 ya mungkin ya untuk fitur-fitur 3D-nya yang bisa digunakan itu. Nah, ini ya kalau yang belum belum belum. Oh tapi oh ya sudah nggak apa-apa lah nanti sekilas ya. Nah, di sini nanti akan kita bahas tiga di sini ya, karena sebenarnya ada tiga fitur di sini yang paling banyak di Assemblер Edu. Nah, yang pertama ini alat peraga ya. Alat peraga ini Bapak Ibu, ini sudah jadi sebenarnya. Jadi yang dibikin, diolah oleh tim Assemblер Edu ya. Ini bisa digunakan. Nah, tapi ketika untuk yang akunnya free, bukan akun belajar ID itu per hari maksimal 5 alat peraga yang bisa dibuka. Jadi misalnya hari ini hari Senin nih, hanya bisa membuka 5 alat peraga, misalnya matematika ataupun biologi itu hanya 5 maksimal. Nah, tapi ketika menggunakan Belajar ID ini 10 Bapak Ibu. 10 kali maksudnya. Jadi akan bisa menggunakan 10 alat peraga untuk diakses di akun sini. Nah, itu untuk alat peraga. Topik juga sama. Topik itu ada perbedaan antara topik yang akun biasa dan belajar ID. Kemudian editor, kalau editor sama lah. Editor ini nanti kita banyak bermain di editor ya. Kalau topik ini dia sajiannya sudah lengkap ya. Jadi mulai dari slide, kemudian 3D-nya udah dibikinkan semua. Ini tinggal pakai lah. Kalau topik ini ada banyak juga. Nanti jenjangnya dari jenjang PAUD, TK, sampai ke SMA ya. Ini sudah lengkap sebenarnya di sini. Nah, namun Bapak Ibu, karena ini kalau ulun bisa menyebutkan sih semi pro ya. Karena walaupun kita belajar ID itu memang nggak semua terbuka. Nah, jadi memang eh, berbeda dengan akun yang biasa fiturnya, tapi juga nggak terbuka semua untuk pro. Ya, jadi yang pro itu memang semua terbuka. Itu Alpraga bebas, aksesnya topiknya terbuka semua dan objek 3D-nya juga 6 ribuan kalau nggak salah kalau pro. Nah, nanti gue sampaikan juga bagaimana pian upgrade untuk pro dan itu nggak terlalu mahal juga. Lihat kalau nggak salah kalau dihitung rupiah mungkin 500 rupiah lah, atau 600 rupiah lah sehari ya. Jadi mungkin kalau pin satu olah kalau kumpulan lah anggap aja ada berapa guru misalnya itu sangat murah. Tapi kalaupun sendiri pun sebenarnya kalau dari dulu masih termasuk murah ya karena sekarang beli es aja nih ada yang bilang tuh 19.000 per bulan. Itu bukan murah sebenarnya kalau kita memang pengguna eh, aktif ini sangat bermanfaat atau misalnya akunnya berbarangan gitu 3 guru atau berapa guru gitu patungan juga lebih murah ya untuk ini. Nah itu mungkin nanti kita akan banyak bermain di editor ya karena di sini yang akan tadi yang sudah disampaikan tadi bikin tapi nggak jalan
Juga mungkin ada juga yang apa namanya? Bikin-bikin mencampur-campur di editor ya. Tapi kalau yang alat peraga ini udah jadi, topik ini juga tinggal pakai. Nanti kita akan bikin di editor. Nah, ini Ulun mau nampilkan video sekilas. Bentar, Ulun stop dulu. Nanti kan kita akan bermain di dua apa namanya? Bentar, Ulun share lagi. Ini terkait nanti yang akan kita bikin itu. Bentar. Selain ini mungkin boleh pertanyaan sebelum kita akan praktek demo. Mungkin bentar. Ini kok belum. Nah, ini mungkin Have you ever heard of marker based AR before? Marker based AR or AR markers are images that can trigger the display of virtual information, in our case, 3D or AR contents. In Assembler, we provide two types of marker based AR: a QR marker, which is a QR code based marker, and a custom marker, a marker in the form of a customized image. Using those markers, people can view any 3D or AR contents made with Assembler simply by scanning the markers. But then, how do you use it? Actually, you can explore and be creative because practically you can do anything with this marker. You can insert them on a book, flyer, invitation cards, business cards, or even on your product packaging to make them more interactive and unique. Now that you already know everything about AR markers, why don't you try them? Experience AR markers now on Assembler. oke. Itu dulu mungkin Bapak Ibu sebelum kita masuk ke demo. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada 81 peserta nih. Ada? Atau kita lanjut langsung ke praktek? Ada? Langsung aja ya. Gimana cara buatnya? Oke. Oh, berarti Bapak Ibu belum bikin berarti ini. Oke. Oke, ulun dari awal aja ya. Bentar ulun share lagi terkait masih bingung. Nggak apa-apa, Pak Ibu. Jadi memang ini kami sajikan semudah mungkin ya karena memang iya makanya ditaruh di akhir. Ini memang perlu nggak bisa ditelan langsung ya, dikunyah dulu. Jadi memang sengaja ditaruh di akhir. AR ini memang agak ya tergantung Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah terbiasa, sebenarnya hal bagi mudah ya. Tapi kalau belum, nah ini makanya perlu ekstra untuk ulun memahamkan konsep dulu ya. Nanti prakteknya kan masih ada link grup itu, kemudian juga channel media tadi, juga channel yang playlist itu juga ada. Itu kan update terus ya materi-materinya dari s- mudah sampai dengan nanti yang mungkin advance ya. Nah, coba ulun share lagi ini Bapak Ibu, mungkin bisa eh, yang lain tadi gimana registrasinya ini ulun share dulu. Nah, terlihat ya. Nah, ini pertama kali mungkin kalau pian ini ketik aja di Google ya, Assembler Edu gitu. Nah, seperti ini ya. Ketik aja di Google Assembler Edu, akan muncul paling atas ya di sini ya. Ini Assembler Edu ya. Kemudian login aja di sini, klik aja. Ini ulun perlahan ya. Perlahan-lahan juga nanti pian bisa mengulang ya, karena materi ini akan di-share juga nanti. Nah, ini coba ulun close dulu. Ketika baru pertama maka seperti ini ya tampilannya. Maka daftar dulu ya. Daftarnya seperti yang saya sampaikan tadi belajar ID ya. Jangan gunakan email lain ya karena ini akan banyak plusnya dibanding kalau pian hanya menggunakan akun biasa. Oke.
Nah, ini belajar ID seperti ini. Nah, di sini akun yang penting dia tertera di sini maka akan bisa. Di sini kan ada nih 10 kuota alat peraga digital per hari. Nah, ini 2 kali lebih banyak dibanding akun umum. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pian menggunakan akun belajar ID maka bisa mengakses alat peraga sehari itu 10 kali ya. 10 buah nanti ulun lihat kan di mana alat peraga itu. Kemudian untuk topiknya, ini lumayan juga nih. Topiknya juga 200 plus ya. Ada banyak topiknya. Nah, di sini untuk yang 3D-nya, yang objek sudah jadinya 1000 plus ya. Nah, ini yang akan didapat ketika menggunakan akun belajar ID. Silahkan gunakan di sini akun guru. Kalau kami di sini kan pakai Dikbud ya, karena pegawai kementerian. Pakai ini juga dapat ya. Dan lain juga coba aja ya. Nah, di sini langsung aja pen klik. Saya mengerti lanjutkan login ya. Kalau memang belum tadi untuk registrasi ya. Nah, seperti ini. Ikuti langkahnya seperti biasa aja. Isi nama dan macam, username segala macam, password. Ikuti aja. Nanti ketika sudah itu baru masuk sini ya. Nah, ini ketika sudah pian registrasi maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini sebelum menyampaikan, ini ulun lihatkan dulu lah. eh Perbedaannya, paketnya ya. Tapi ini lah, ulun bukan marketingnya Asam Edu lah. Nanti dikira marketingnya lagi. Ulun hanya menyampaikan aja. Di sini ada beberapa paket sebenarnya kalau dicek. Jadi dia bentar, ada lihat. Nah, di sini nih, paket dan harga ya. Nah, di sini nah, untuk yang gratis free ya. Nol memang sama seperti Belajar Edu juga gratis. Cuman dia terbatas juga untuk yang nih penyimpanannya kalau untuk yang akun biasa itu 30 gig 30 mega ya. Kalau yang Belajar ID kalau nggak salah 150 lumayan lah lebih besar. Kemudian juga ada tadi topiknya yang bisa dibuka. eh Ini ada custom markernya juga satu. Nah, ini bedanya ini ya seperti ini ya. Nanti lihat aja di sini. Nah, ini kalau untuk per orang atau per sekolah juga bisa nih. Nah, digunakan ini. Kan murah nih kalau sekolah ya. Maksudnya nanti ketika pian satu sekolah ambil aja yang ini. Jadi bisa guru ada banyak gitu. Kalau perorangan bisa. Nah, itu mungkin sebelum belum masuk itu nanti soalnya sebelum ada yang bertanya, kok kenapa ini nggak terbuka? Ini bukan. Nah, itu jadi tergantung paket pian ya di sini ya. Nah, kalau ulun kemarin bikin yang karena kami mungkin aktif ya memakai ini, jadi ulun kemarin bikin yang mana kemarinnya? Ulun upgrade kemarin dari akun yang ini ke premium. Kemarin itu yang pro ya, pro ini yang pro akunnya. Tapi sebenarnya udah cukup sih kalau untuk yang akun menjadi juga cukup untuk pian kulik-kulik coba-coba nanti baru masuk ke kalau sudah memang terpakai segala macam baru upgrade ya kalau mau memang upgrade ke yang ke pro. Nah, oke. Bagi yang belum mungkin nanti bisa melihat tutorial yang sudah ulun bikinkan. Nah, di sini ya. Tadi sudah ulun sampaikan. Pian buka di materi kalau bagi yang belum di LMS, cari yang paling bawah. Yang ini nih, silakan kunjungi nih SID belajar ER ya. Ini ya. Ini pen klik aja di sini. Ini ulun bikinkan ya dari tahap awal malah dari registrasi sampai ke Bismillahirrahmanirrahim. playlist aja. Baik Bapak Sini ya. Ibu, Nah, ini untuk kali ini saya akan berbagi eh, ada banyak sebenarnya di sini baru 2 ya. Nanti ulun update lagi terkait ininya. Nanti cari aja di playlist ini untuk belajar ini. Complementarity untuk bahan ajar kalau yang interaktif juga bisa di sini. Silakan ya. Ini ada beberapa banyak sebenarnya pilihan. Silakan pian buka aja di sini kalau yang mau nanti melihat bagaimana cara registrasinya. Nah, lanjut di sini ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Alpraga di sini bisa digunakan untuk yang eh, belajar ID itu 10 kali ya. Artinya misalnya ini kan totalnya ada 5.671 alat peraga ya yang bisa digunakan. Nah, maka ini hanya bisa gunakan per harinya 10 ya. Kalau untuk yang akun belajar ID, tapi kalau yang pro itu bisa dibuka terus lah. Nah, ini misalnya ulun ke sains atau matematika ya, ada banyak di sini alat peraganya yang bisa dipakai atau digunakan untuk menjelaskan topik atau materi pian di kelas. Nah, ini contoh sini kan telinga ya, satu telinga, kemudian di sini ada otak. Nah, dan ini bisa digunakan. Nah, ini
satu ini maksudnya alparaga ya. Ketika pian misalnya klik brain atau otak, ini hitung satu ya. Jadi kalau misalnya 10 berarti 10 kali yang di sini pian buka itu udah maksimal nanti akan terkunci dia. Nah, kan bisa di putar-putar ya. Ya namanya 3D ya. Bisa di seperti ini. Nah, so much misalnya seperti ini. Ini ada di tadi ya menu tadi. Nah, ini bisa kita lihat ya penampakannya. Bisa diperbesar, lihat-lihat. Nah, ini 10 ya maksimal ya untuk yang belajar ID. Nah, atau misalnya kita buka matematika misalnya. Nah, ada banyak di sini juga material-materialnya. Nah, ini kan ada gas di sini. Ini maksimal 10 ya. Nah, sini yang bisa kita gunakan ya. Oke, ini udah mungkin cukup sekilas, nanti Pian bisa buka aja Alparaga sini. Coba aja satu persatu ya, ada topik-topiknya. Nah, kemudian yang ini topiknya ini bagus ya. Ini pernah ulun cek, jadi dia memang bikinnya ini berdasarkan eh, buku ya yang sudah digunakan lah. Jadi TP-nya di sini kayaknya mengacu yang sebelumnya ya. Nah, coba di sini ya. Coba kita buka IPA ya. Nah, ada banyak kan ya. Nah, di sini ada misalnya hakikat ilmu sains, metode ilmiah. Ini juga misalnya tata surya, nah kan tata surya buka ya. Di kelas 7 ya nih ya. Nah, ini pernah ulun cek di buku memang jadi dia bikinnya memang sesuai dengan itu. Nah, ini kan coba kita lihat ya. Dia dalam bentuk slide, tapi juga sudah ada 3D-nya. Jadi, nah, TP-nya. Nah, ini kan TP yang dulu ya. Nah, sebenarnya ada, ini juga ada objeknya, juga 3D-nya juga ada ditampilkan ya. Nanti ada bagian 3D-nya yang bisa digunakan. Nah, di sini ada. Nah, seperti ini. Ini untuk yang topik tadi ya. Jadi dia sudah bikinkan sesuai dengan TP yang ada ya. Bentar, nah, kalau loading nih. Tata Surya ya. Mungkin yang guru SMP pasti tahu nih. Oke. Nah, ini makanya ada kan ya di materi yang aku sampaikan ada syarat eh, apa laptopnya spek berapa gitu. Soalnya kalau yang spek di bawah standar itu dia akan lama loadingnya gitu. Memang kalau AR agak berat ya. Apalagi nanti ketika kita mau develop di misalnya Unity tadi itu sangat berat loading objeknya juga mendevelopnya. Nah ini udah ini ya. Nah ini kan misalnya di sini terus Suryanya, kemudian bisa kita perbesar melihat dari dekatnya. Nah seperti ini ya. Tergantung mapel dan topik pian di kelas ya. Nah, ini yang sudah jadi ya, yang sudah memang sudah siap pakai lah intinya seperti itu. Nah, ini mungkin terkait topik kedua ataupun fitur kedua dari Assembler Edu ya. Tadi yang pertama adalah alat peraga, kemudian topik. Nah, ini yang terakhir kita editor. Editor tadi yang mungkin Bapak Ibu tadi ada yang bilang juga nggak mau jalan ya. Oke, Bapak Ibu nggak apa-apa sambil jalan aja karena ini nggak bisa langsung dipahami secara singkat, memang perlu tadi judul perlu dikunyah dulu baru ditelan. Jangan langsung ditelan. Oke. Jadi seperti nanti mungkin bisa lagi disimak dari awal tadi. Kemudian juga gunakan di LMS fitur. Iya, ada fitur tutorialnya tadi sudah sampaikan ada di materi paling bawah itu sudah ada link untuk playlistnya. Silahkan lihat di situ lengkap step by stepnya Bapak Ibu ya bagi yang memang belum bisa mengikuti maksud secara live di sini. Juga nanti materi yang teksnya itu akan update mungkin setiap berapa hari ada update terbaru ya nanti ya sampai mungkin bisa dikatakan hampir sempurna ya. Nah, oke ini udah ya mungkin ya kita akan masuk ke topik editor. Nah, di sini sebenarnya yang bahasan kita untuk materi kali ini ya. Nanti jika ada yang belum hal-hal yang belum dipahami silahkan tanyakan di sini ataupun di grup ataupun di LMS ya. Silahkan ada tiga nih bisa pengen gunakan. Misalnya nanti di LMS kan ada ya. Makanya kami bukakan itu ada diskusi. Nah, di sana silahkan bertanya apa saja yang belum dipahami nanti akan kami bantu jawab.
juga teman-teman yang sudah paham nanti juga silakan berkontribusi ya di situ ya. Jadi artinya dua arah ya. Nanti juga di eh, sebenarnya kami harapkan di LMS ya, karena kalau di LMS itu semua akan eh, membaca ya, membaca dan agak mudah kita nanti misalnya share project, share link segala macam, dia akan terkumpul di situ. Kalau di WA sebenarnya bisa, tapi kan tertutup ya. Nah, kami sarankan nanti memang diskusinya lebih ke LMS ya, karena sudah kami bukakan fitur untuk diskusi panjang lebar di sana agar semua peserta di sini harapannya nanti bisa memahami terkait materi dan bisa menerapkannya di kelas ya. Oke, kita langsung aja masuk ke editor. Ini Bapak Ibu nggak apa-apa pelan-pelan aja biar memahami seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita akan banyak di sini ya. Oke, kita akan mau masuk ke editor. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Ulun coba pelan-pelan masuk di sini karena ini inti dari segala inti. Intinya di sini sebenarnya. Nah, yang mau ulun sampaikan di sini pertama di sini ada di kanan sini. Ini penyimpanan tergantung akun kita ya. Nah, di sini pian cek nanti pasti akan berbeda. Di sini penyimpanannya ada berapa ya. Nah, kemudian ada berapa di sini terkait marker customnya ada berapa, kemudian fitur lain-lainnya, 3D library lain ada sini ya. Untuk penyimpanan di sini maksudnya di sini adalah penyimpanan untuk ketika kita mengekspor atau impor dari luar ya. Pian bikin misalnya 3D di luar, misalnya menggunakan SketchUp ataupun aplikasi yang lain mau kita impor di sini, itu bisa. Nah, itu dikasih ruang penyimpanan itu beda-beda. Kalau nggak salah kalau belajar ID itu 150 kalau nggak salah ya, dan cek nanti. Tapi kalau yang akun biasa itu 30 aja meganya. Tapi kalau yang Pro ataupun ini dia dikasihnya 450 MB ini cukup besar. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya pian tidak mengimpor dari luar cukup sebenarnya. Karena kan kalaupun kita menggunakan material yang ada di sini sudah udah cukup ya. Artinya tanpa pian impor di luar. Seperti itu ya. Nah, langkah pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah seperti ini ya. Buat project ya di sini dulu nih. Nah, ya kan dari Bu Mirana 150 MB katanya untuk belajar ID ya. Cukup lumayan itu sebenarnya cukup aja sebenarnya. Nah, pastikan sinilah buat project ya. Mulai buat project. Nah, di sini ini bisa gunakan ini fitur baru ya. Secara cepat lah. Ini bisa buat di sini. Nah, buat IR project secara cepat dengan hanya satu objek as marker ya. Nah, tapi kita nggak gunakan gini, kita gunakan yang default aja. Karena di sini fiturnya lebih banyak kalau menggunakan default. Nah, kita gunakan yang kedua ya. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit terkait apa saja yang ada di workplace tempat kita kerja ya. Bentar, ini loading dulu sebentar. Nah, akan seperti ini ya munculnya ya. Akan ada muncul workplace seperti ini. Bentar, ulun. Ini bisa pengen putar-putar. Nah, ini jelaskan sedikit. Jadi, prompt ini maksudnya adalah ketika kita nanti men-scan objeknya ataupun QR code-nya kalau pakai QR code ataupun markernya misalnya gambar apa gitu. Maka akan di sini munculnya layar di sini. Jadi ketika pian nanti benda flop, tolong perhatikan di sini ya, perannya jangan sampai nanti ketika pian ke sini. Nah, misalnya kembali ke sini. Ya, objeknya ketika di-scan terbalik karena harusnya ini di muka. Nah, artinya ketika pian scan nanti QR code ataupun markernya di sini halaman depannya mengarah ke sini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini akan banyak bermain dengan garis ya atau koordinat. Nah, di sini ulang pelan-pelan aja. Jadi yang pertama ini dulu ya. Jadi perhatikan ini pronnya tolong di sini ya biar biar ingat karena akan kamera akan ke sini dia men-scan-nya itu kan muncul di sini. Kemudian sebelah kiri sini ada 3D. 3D sini apa isinya? Ini adalah objek ya. Objek apa saja yang sudah ada. Nah, di sini kalau yang pre maka akan terbuka seperti ini objeknya. Ya.
Hanya seperti ini. Nah, coba kita bandingkan dengan belajar ID. Ini lebih banyak. Nah, ya kan? Dia lebih banyak yang bisa digunakan. Ajak di sini ya. Ini lumayan, ada 1.000-an lebih kalau nggak salah terkait objek 3D-nya di sini bisa digunakan nanti yang mana saja ya. Pian otak-atik aja yang mana pian mau gunakan. Kalau kemarin ulun contohkan itu yang free ini ya, yang gajah sini ya. Nah, bedanya dengan yang pro, ini lebih banyak lagi. Nah, ini lebih banyak lagi yang bisa digunakan. Ya kan memang seperti itu ya. Kalau kita paketnya premium, maka akan terbuka yang premium ya. Tapi Lunasa cukup untuk kita mulai belajar dengan yang belajar ID aja nggak apa-apa. Di sini pun sudah cukup sebenarnya. Ya, sini. Nah, ini untuk yang di sini ya, 3D. Juga image di sini juga sudah nah ini kan bisa import nih, tapi ataupun yang sudah ada di sini bisa kita gunakan misalnya. Nanti kita gunakan misalnya hutan ataupun pohon-pohon. Cari aja sini kategorinya yang sesuai dengan gambar sini. Misalnya menggunakan daun-daun. Ya kan, ya. Ini kan ada mountain, gunung bisa gunakan. Ini lebih dua dimensi ya. Kalau ini 3D ini dua dimensi. Nah ini teks ya. Ini video juga bisa kita tambahkan dan audio. Nah ini mungkin yang harus pengen ketahui dulu. Di sini sebelah sini akan mengimport ya. Di sini tambahan. Nah ini bisa pian lihat nanti untuk melihat tutorialnya yang resmi dari Assembler di sini step by step tapi bahasa Inggris ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa bahasa Inggris nggak apa-apa. Gunakan di sini aja nih juga cukup lengkap di sini tutorialnya ada juga teksnya. Nah di sini ini juga support ketika ada menemukan bug misalnya ataupun error bisa di sini ya. Ini setting. Nah segala macam ini peran aja nggak nggak bisa langsung semua dikunyah ditelan langsung-langsung perlahan. Ulun hanya menyiapkan sedikit aja ya. Karena nanti kalau terlalu banyak mungkin bagian tambah pusing ulang. Oke, jadi intinya kita mulai satu dulu ya, atau dua objek yang kita masukkan. Coba sini ya. Ini 3D di sini. Kita akan pilih objek yang ada di sini ya. Misalnya apa ya? Ini aja lah, game aja lah. Nanti silakan pilih ya. Tergantung yang mau pengen gunakan atau kucing misalnya. Sini aja lah, cat aja lah. Biar agak lucu. Nah, di sini ada banyak nih ya. Jadi ada kucing bengal, bicolor, Bombay, British dan lain-lainnya. Nah, ini coba eh cari yang agak lucu ya. Mana nih? Persia aja ya, Persia. Kita load satu aja dulu, contohkan di sini. Dan ini juga tergantung koneksi ya Bapak Ibu ya. Ketika koneksi internet eh lelet juga dia akan meloading. Nah, ini ya. Ini ada yang run, berlari, duduk, berjalan ataupun eh sunway ya ataupun enggak apa-apa yang dilakukan idle idle. Nah, coba saya yang walk aja dulu ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini kan kucing Persia ya. Nah, seperti ini. Maka akan muncul tiga titik koordinat, Bapak Ibu ya. Y, ini ke atas. Kemudian X, ke atas. Ini ke samping, ini ke depan ya. Ini Z ya, Z. Nah, kalau guru matematika ini insya Allah sudah paham lah. Ataupun biasanya yang eksak, MIFA, insya Allah lebih lebih aman lah. Tapi kalau yang non eksak, ini perlu memahami ya terkait koordinat ya. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ini 3D, maka akan ada tiga garis ya. Tiga garis. Coba ulun bukalah, klik sini lah. Nah, coba ulun geser ini dulu. Mohon Bapak Ibu, mic-nya di ini dulu ya. Soalnya yang lain mungkin kurang konsentrasi nanti. Ini contoh seperti ini. Ini ulun klik di sini, maka akan ada muncul di sini ya. Edit transform misalnya. Nah, ini posisinya ya. Jadi di sini X-nya ini plus 3. Kemudian Y-nya ini minus ya. Kemudian Z-nya juga ya. Nah, ini terkaitnya nih ya X yang sini, Y-nya ke atas ya, ini ke samping, kemudian ini ke depan ya untuk yang Z-nya ya. Nah, ini sebenarnya paling mudahnya adalah misalnya mau awal tuh kita kosongkan semua. Jadi ketika X, Y-nya nol, Z-nya nol, maka pasti akan di tengah itu pasti.
Nah, seperti ini. Jadi ini bisa coba kita lihat lah dari samping. Nah, ini pas di tengah-tengah nih, rumah besar lah. Nah, ini titiknya, titik koordinatnya, X-nya ini nol, kemudian Y-nya juga nol kali di sini ya, pas di sini Z-nya juga nol, pas di tengah-tengah. Nah, tapi ketika kita misalnya Z-nya kita majukan, plus misalnya, dia akan maju ke sini berarti. Ya, contoh ya. Coba contohnya misalnya Z-nya kita naikkan 10. Nah, kan ke depan ya. Kalau minus 10, dia ke belakang. Nah, kan? Seperti itu ya. Kalau misalnya X, nah, minus 5. Berarti kan ke samping ya. Nah, hilang. Nah, tuh. Kalau misalnya plus 5. Nah, ke situ ya. Nah, jadi saran ulun, kalau awal-awal, Anda taruh ke tengah aja semua dulu. Di nol ya. Jadi X-nya, Y-nya, Z-nya nol. Tapi kalau sudah terbiasa, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya ini. Karena nanti misalnya pergi sini kan udah tahu pengen kira-kira objek yang ini di mana. Dan sebenarnya bisa dilihat juga di sini ya. Diklik, lihat di sini ya. Posisi X, Y, Z-nya ya di sini ya. Nah ini untuk yang pertama ya. Em, ini sangat penting karena semua hal yang di sini maka berkaitan dengan titik ini ya. Nah ketika ini menggeser, misalnya objeknya nanti digeser tadi misalnya move. Nah coba kita geser dulu. Nah mau digeser misalnya ke sini, dia akan bergeser sini. Nah X-nya bergeser ya. Ini mungkin tahap awal dulu ini. Nah, ada pertanyaan. Tadi kan ya, nggak bisa jalan. Kan seperti itu dia. Kenapa nggak bisa jalan? Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. em, apa namanya? Ini bisa kita ganti ya. Kalau memang sudah mahir. Nah, ini kan kalau kan di atas nih, coba kita lihat. Nah, ini kan naik nih, karena Y-nya hampir satu ya. Harusnya kan Y-nya jangan salah satu ya, karena kan di dasar ya, seperti ini ya. Nah, tepat. Nah, ini nanti perhatikan ketika pengen meload lagi, misalnya ada eh rumput ya ataupun apa pasti dia akan titiknya di nol. Nah makanya ini nanti si posisi objek ini dinaikkan aja sesuai dengan supaya apa ya supaya cocok dengan backgroundnya yang di sini. Contoh misalnya kan kan memang masih dasarnya nggak apa-apa nih, tapi ketika nanti pengen kasih di sini misalnya grass rumput ataupun misalnya di gunung atau apa macam maka akan titiknya berubah ya. Bisa jadi kucingnya ini nggak titik nol lagi di sini karena akan naik menyesuaikan dengan objek tadi ya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian ini kalau misalnya mau menambahkan itu lagi ya mungkin ya. Kalau memang biar lebih menarik, coba kita cari yang sekarang yang gratisan aja ya. Yang free. Nah, coba di sini ya, starter bundle. Kita ambil rumputnya di sini ya. Ini ya, ground ya. Nah, nah seperti ini ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini kan dia otomatis kan nggak mungkin di nol lagi. Kalau di nol lagi, tinggal lamnya. Ya kan ya, nomor besar lagi lah kucingnya. Nah, ini kan karena tadi dia di nol tadi kan sedangkan si groundnya ini dia naikkan ya dari posisi awal ini kan ya. Nah maka ini bisa dinaikkan aja nah bisa diatur catnya dinaikkan aja Y-nya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau Y ini pasti dia naik turun. Nah ini kalau diturunkan dia turun, kalau naik naiknya. Nah seperti ini ya. Kalau lebih seperti ini fungsinya kalau yang eh, Z tadi dia akan maju ke depannya. Kalau X itu dia akan panjang lebar tinggi lah bahasanya seperti itu ya. Nah, ini kan, nah nanti seperti ini ya. Kalau nanti ini kita eh, develop ataupun kita publish, maka akan tampil kucingnya di layar seperti ini ya. Karena ini front dari sini ya. Ini kan front ini. Nah, frontnya dari sini ya. Makanya jadi jangan sampai ketika pian memasang ininya, terbalik misalnya kucingnya. Nah, misalnya kan kita rotate misalnya kucingnya. Kan seperti, nah seperti ini. Jangan sampai posisinya seperti ini. Kebalik ya karena kamera kan ngaca dari sini ya. Nih dari front sini. Nah, di front.
Oke, ini untuk fitur di sini objeknya itu kita klik aja misalnya apa kalau di rotate ketika aja rotate maka bisa kita atur ya. Nah, ini berarti bukan kucing, berarti ini si objeknya yang ini, rumput ini ya. Coba kita cari. Nah, ini bisa kita klik, pilih lah objek mana sih yang mau kita pakai ini. Kucing misalnya. Nah, ini kita balikan lagi. Dia dirotasi, putar lagi misalnya ke sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sini dulu ya. Pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat. Makanya kenapa di materi itu sajikan perlahan? Karena itu tadi. Nah, nggak apa-apa, bingung. Ini perlahan aja Bapak Ibu. Biar nanti coba-coba aja ikuti tutorial yang Ulun bagikan tadi di material tadi. Eh X, Y-nya klik apa pas saya muncul. Oke, munculnya pian klik aja di sini ya, objeknya ya. Nih, objek ada di sini sebelah kanan. Nih, edit transform. Ya ini ya, edit transform. Makanya ketika pian klik ini maka akan muncul di sini ya. eh Posisinya. Nah, tadi kan ada pertanyaan tuh, kenapa nggak jalan? Nah, itu dia adanya di interaktif Bapak Ibu. Di sini ada behavior. Di sini kalau yang mau jalankan ini ada dua cara sebenarnya. Yang mudah menggunakan sini add interaktif. Nah, ini kan ada move nih. Move, tambahkan aja. Di sini misalnya move ya, seperti ini. Nah, atau cara kedua, ini bisa menggunakan pakai ini atau menggunakan cara yang lebih advance, tapi sebenarnya menarik ya. Jadi ini sebenarnya bisa pakai coding Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya mau kita jalankan bisa bisa tadi menggunakan di sini tadi add interaktif interaktif sini atau menggunakan coding. Coding seperti apa? Ini di sini. Klik paling bawah sini ya. Ada logo Halilintar ini nih. Ini bisa di sini klik. Nah, di sini ini coding sebenarnya, tapi coding block ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah pernah belajar coding, misalnya Scratch, kemudian Blockly ataupun yang lainnya ini sangat mudah digunakan karena ini sifatnya tinggal tarik-tarik ya. Tapi kalau yang belum, ini makanya belum kami sajikan ya. Tapi sebenarnya mudah Bapak Ibu. Ini ulun coba langkahnya lah. Ini kalau untuk menjalankan ini cukup dua blok ya, cukup dua blok. Cobalah ulun mau jalankan lah. Ini kita kasih kasih perintah si kucing ini untuk berjalan. Nah, di sini eventnya kejadian ataupun apalah yang terjemahkan event di sini ulun minta ketika nanti si kucingnya diklik maka akan seperti apa. Nah, maka perintahnya di sini ulun import nih ini yang ini ya. When apa diklik apa yang terjadi. Ini ulun ambil ini set. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini eh ini kosong ya. Di sini bisa kita pilih nih. Berarti kan ya, ini sebenarnya logika Bapak Ibu ya, logika ya. Jadi coding itu sebenarnya disusun dari sistematik ya, jadi logika berpikir ya. Jadi ini sebenarnya cuman stepnya itu adalah ketika kita mau perintah komputer, maka langkah apa yang mau dilakukan. Nah, jadi di sini eh ini eh ini ya, nanti pengen coba-coba aja. Cukup dua kok sebenarnya kalau mau jalan. Ini kan ini nih when nih di event sini ya. Kemudian untuk jalannya kita gunakan di sini motion. Apa sih mau dia misalnya jalan. Ah, coba dari sini dia. Conditionnya apa? Nah, ini untuk perulangan sebenarnya. Kemudian ada state-nya. Tapi nanti aja. Kita yang mudah dulu aja yang disampaikan. Ya, betul. Kalau memang pian pakai dua layar monitor bisa praktek langsung ya. Betul. Nah, ini Bu Norpiana pernah nih eh pernah dapat materi ini. Betul, Ibu ya. Memang ini kalau cuma mendengar nggak bisa pian, harus pian praktik. Jadi nanti harapannya setelah ini pian praktik, jika ada kendala ditanyakan aja nanti di grup ataupun di LMS ya. Nah, di sini motion Bapak Ibu ini dia perintahnya apa? Misalnya berjalan gitu. Bisa dia akan berjalan. Juga apa misalnya? Di sini bisa diatur ya di sini ya. Pelatihan tetap langsung. Kalau Lun sebenarnya siap Bapak Ibu ketika pian eh, datang ke kantor yang memungkinkan sebenarnya program sinergi ya. Jadi mungkin aja buan pian di sini bikin surat ke BGTK
minta satu pertemuan untuk bahas ini. Bisa kami eh, dengan tangan dan kaki terbuka. Tapi pian bersurat karena dasar untuk nanti penugasan oleh pimpinan itu adalah surat permintaan pian. Jadi ketika pian misalnya, mungkin sudah di sini sudah ada yang pernah sinergi, boleh komentarnya mungkin sebelum sampaikan. Ada yang sudah pernah ikut program sinergi di BGTK? Itu langsung Bapak Ibu 3-4 jam Buan Pian langsung belajar dengan kami. Topiknya berbagai macam. Ada yang belajar coding, ada yang belajar PM, ada yang belajar misalnya terkait media. Silahkan Pernah datang. Pak, Pernah, alhamdulillah. Nggih. Nah, dari kalau SMA 1 MGMP Fisika kemarin Pak, oh BG Ibu Sri ingat TK. Ilun. Enggak, Nggih, nggih, ingat nggih Ibu Sri. kemarin Pak. Oke, Enggak. oke, siap, siap. Iya, Bu. Ah, itu kalau sudah. Makasih. Nah, jadi kalau nanti kalau mau Unsaran sarankan nanti Buan Pian kan ada di grup nih. Bikin aja misalnya ya bikin bisa aja pakai nama MGP apa ataupun komunitas apa gitu lu sebuah surat ke BGTK nanti Buan Pian eh datang langsung ke kantor kami bisa nanti lu lanjutin langsung di kantor. Nah tapi ini sementara seperti ini dulu eh pemantik lah mungkin nanti kan rekamannya kami share tutorialnya juga kami share itu di materi itu juga nanti pengen coba-coba nanti jika ada pertanyaan silakan tapi kalau masih memang belum puas bisa nanti ikut di BGTS lagi ini memang Bapak Ibu ya ini memang nggak akan apa ya bisa langsung ditangkap 100% ketika kita hanya belajar sejam 2 jam ya masih belum cukup lah. Kecuali Pian memang super jenius mungkin bisa makanya tadi ada LMS ada materi ada tutorial itu dalam rangka tadi Pian bisa mengulang bisa melihat ulang-ulang praktek intinya praktek. Gih. Nah oke ulanjutkan ya jadi nanti di sini bisa dipilih kondisinya apa yang mau digunakan terkait eh yang akan jalan lah terkait di sini ya. Nah, di sini kita ambil misalnya move ini. Move ya. Coba tuh. Nah, ini bisa digunakan di sini ya. Tapi nanti ini dicoba aja. Nah, di sini pilih ya. Ini coba kalau logika aja. Jadi ini cuma dua ya baris code-nya ya. Ini bisa panjang tergantung pian. Makanya di sini kan dulu interaktif itu tergantung si pembuat ya mau seperti apa. Ya ada banyak sebenarnya event-eventnya dan code-nya yang bisa dimanipulasi ataupun nanti yang sesuai apa yang sudah functionnya sudah ada. Nah ini kalau secara garis besar nanti ketika kucingnya diklik maka dia akan jalan. Jalannya kemana? Ke depan karena di sini forward ya. Ini bisa jadi backward ke belakang, ke kiri, eh, ke kanan ya, naik, turun ya. Nah, ini kalau mau coba silakan klik ini preview ya, preview. Oke. Nah, ini akan coba kita jalankan. Benar nggak? Tadi code tadi. Nah, ini tadi kan codingnya ketika kita klik kucing maka akan berjalan ya. Ini yang klik lah, kucingnya lah. Nah, kalau belum jalan berarti ada yang code-nya yang belum sempurna tadi. Nah, harus kan dia berjalan nih. Nah, ini kan masih tetap nih. Oke, nggak apa-apa, kita ulang aja lagi di sini. Nah, di sini, oke, di sini forward. Coba kita di sini banyakin ya, misalnya 5. Kemudian, eh, oke, coba kita coba. Sebenarnya ini ya Bapak Ibu ya, banyak uji coba aja, pen klik-klik aja, karena kalaupun salah nggak apa-apa, dia akan nggak jalan gitu seperti itu aja sebenarnya. Nah, si codingnya ini ya, ntar. Coba tambah lagi satu objek di sini ya. Bentar, coba kita ambil yang hmm, di sini dia ada banyak sebenarnya di sini yang bisa kita gunakan. Coba di sini ya. Masa panah ini ya. Coba kita buat gajah aja. Nah, ini gajah. Oke.
Ini sama kayak tadi ya. Dipindahkan misalnya kurang besar, dibesarkan aja gajahnya misalnya skalanya ini. Nah, ini misalnya. Dipin atur-atur aja lah. Ini kan berarti kurang tinggi ya si gajahnya. Nah, seperti ini ya mungkin ya. Running. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu tadi. Ibu Sunarti ada yang tanyakan dulu, Bu. Silakan, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kita sambil jalan aja, sambil kita coba-coba. Agustina, kok silakan. Di Silakan, Bu. Dengaran Pak. Dengar, dengar, Bu. Nggih, nggih. Silakan, Bu. Silakan, Bu Agustina. Oh, Ya, silakan, Bu. ya. Izin Bapak, terima kasih. Saya mau bertanya untuk tugas yang LK ini, apakah Mm-mm. boleh untuk mata pelajaran coding? Karena kan tadi ternyata bisa juga untuk mempelajarkan coding kepada anak. Apakah dalam pengumpulan tugas nanti bolehkah kami mengumpulnya misalnya mau mempelajarkan coding atau harus mata pelajaran yang inti atau intrakurikuler? Seperti itu saja, Bapak. Terima kasih. Oke, untuk LK3, Bu. Jadi nanti LK, tugas itu adalah project, Bu, di sini, Bu. Jadi harapannya nanti Pian setelah ini bisa membuat project yang cukup sederhana. Seperti ini kan mungkin satu atau dua objek kan sudah sederhana lah, artinya nggak terlalu susah lah. Nanti apakah itu misalnya berhubungan dengan Maple Pian itu silahkan ya. Jadi intinya coba Pian apa sesuaikan aja. Nanti intinya bukan ke arah sana tadi ya. Intinya eh, untuk di tiga ini kan harapannya Pian bisa bikin project menggunakan AR ini, Bu. Itu mungkin, Bu. Kalau nanti terkait topiknya sesuai dengan yang Pian silakan itu, Bu. Itu mungkin dari Lun. Atau ada yang diperjelas lagi, Bu? Berarti untuk tugas yang LK ini hanya membuat ibaratnya yang sederhana saja, Pak lah. Bujur. Inggih. Nah, ini kan jalan nih. Inggih. Nggih. Ya, Nah, itu nanti dalam bentuk apa, Pak, dikumpulkannya? Apakah oke. misalnya bagaimana pengumpulannya gitu, Pak? Inggih. Yang pertama, paling kada hasil karena berbentuk project, intinya nanti Pian itu akan menyertakan link di LK-nya, Bu. Linknya nanti ulun aja kan publish di sini nih, di publish ini kan. Nah, juga nanti mungkin ada keterangan objek apa yang akan digunakan. Misalnya ada tiga nih. Ini kan ada groundnya, ada gajah, ada kucing misalnya. Bisa jadi karena langkah-langkah misalnya pertama kali misalnya tadi. Mungkin kan sebanyak banyak Bu. Mungkin dua tiga lembar cukup lah. Artinya pian pakai 3D yang mana, kemudian image-nya apa, kan nanti biar ulun taruh kita kami di share lah. Jadi guru yang lain bisa melihat anunya contoh proyeknya jadi bisa meniru lah seperti itu Bu. Jadi berbagi lah intinya. Itu mungkin. Nah, Baik, ini, terima kasih, Bapak. oke. Nggak jadi kami ini ya yang mudah aja nggak susah. Nah, ini contohnya ya. Ini kan gajahnya makan jalan ya. Seperti ini ya. Tadi di sininya belum terpilih kucingnya. Nah, seperti ini ya. Ini yang sederhana aja dulu. Bisa nanti pian gunakan satu aja ataupun dua serahlah. Ya.